Sri Mulyani geleng-geleng kepala, honor PNS daerah tembus 25 juta rupiah. Terungkap nominal honorarium PNS di daerah ternyata beragam. Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan honor PNS daerah berkisar antara Rp325.000 hingga Rp25 juta. Untuk tingkat paling rendah, honorarium PNS daerah Rp325.000, tapi untuk tertinggi honorariumnya bisa mencapai Rp25 juta, ujar Sri dalam rapat paripurna DPR ke-10 masa persidangan 2 tahun sidang 2021-2022 di Jakarta, Selasa 7 Desember 2021. Selain masalah honor, Sri Mulyani mengungkapkan besaran perjalanan dinas PNS daerah. Bahkan dari hasil temuannya, besaran uang perjalanan dinas PNS di daerah lebih tinggi daripada abdi negara di pusat. Besaran uang harian perjalanan dinas yang rata-rata 50% lebih tinggi dari pusat, tambah Sri. Jadi menanggapi kondisi ini, Sri Mulyani mengatakan bahwa perlu membuat kebijakan terkait standarisasi supaya belanja daerah makin efisien dan tidak hanya habis untuk pegawai saja. Agar bagaimana sumber keuangan daerah dapat menghasilkan output serta outcome yang terbaik bagi masyarakat dan terjaga akuntabilitasnya, ungkapnya. Kemudian Sri Mulyani menambahkan, di tengah belanja PNS yang besar itu, realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD justru tak optimal secara menyeluruh. Hal ini tercermin dari realisasi pemanfaatan dana alokasi umum DAU dari pemerintah pusat mencapai 64,8% hanya untuk memenuhi keperluan belanja pegawai. Sementara dana alokasi khusus DAK dari pusat dijadikan sumber utama untuk belanja modal. Jadi faktor ini terjadi karena kemampuan daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD masih sangat minim. Tercatat, porsi PAD masih di kisaran 24,7% dari APBD dalam 3 tahun terakhir. Selain itu, Sri menilai daerah terlalu mudah menghamburkan uang untuk program dan kegiatan yang terlalu banyak. Belanja daerah belum fokus dan efisien, di mana terdapat 29.623 jenis program dan 263.135 jenis kegiatan, serta pola eksekusi APBD yang masih business as usual selalu bertumpu di kuartal keempat, sehingga mendorong adanya idle cash di daerah, tegas Sri. Untuk itu, sambung dia, pemerintah pusat bersama DPR menginisiasi pembentukan rancangan undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah RUU HKPD yang baru saja disahkan menjadi undang-undang. Aturan ini diharapkan bisa mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah ke depan tanpa meresentralisasi keuangan daerah oleh pusat.